Halo, namaku Nuriati Masruroh, biasa dipanggil Nuria. Awalnya aku itu masuk ke pesantren karena paksaan orang tua aku. Jadi dulu tuh aku waktu SMP merupakan salah satu siswa dengan nilai yang cukup baik untuk bisa masuk ke sekolah favorit. Jadi setelah itu aku bilang ke orang tua aku bahwa, "Mah, aku pengen nih sekolah di sekolah favorit yang ada di kota." Terus orang tua aku sepertinya memiliki kekhawatiran tentang lingkungan atau pergaulan aku yang nantinya aku ambil ketika aku sekolah di sekolah luar. Akhirnya orang tua aku langsung menyarankan aku untuk aku sekolah di pesantren. Jadi karena waktu itu aku juga merasa bahwa aku masih ditanggung sama orang tua aku, akhirnya aku manut aja sama orang tua. Jadi sejujurnya waktu aku pertama kali di pesantren itu aku belum bisa beradaptasi secara langsung. Setiap hari, setiap mau tidur, aku tuh banyak banget nangis karena aku ngerasa aku belum bisa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren. Karena kehidupan pesantren dengan kehidupan yang ada di kehidupan aku sebelumnya, di mana aku di sekolah luar, itu sangat berbeda ya. Jadi waktu aku di pesantren semuanya itu terjadwal, terstruktur, tidak seperti waktu aku sekolah di sekolah luar. Kalau di sekolah luar aku masih punya waktu untuk main, masih punya waktu untuk buka sosial media. Tapi ketika aku di pesantren, dari pagi, dari bangun tidur sampai aku tidur lagi nih, semuanya udah diaturin gitu jadwalnya sama pesantren. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin apa yang udah diatur di situ, dan itu menjadi challenge tersendiri ya bagi aku. Apalagi dulunya aku bukan orang yang seperti itu. Dulu aku kehidupannya tuh selalu dibantu sama orang tua aku gitu. Dan ketika aku hidup sendiri nih di pesantren dan udah terjadwal, terstruktur jadwalnya, kegiatannya, aku mau nggak mau harus bisa ngikutin itu semua gitu. Jadi itu sangat-sangat membuat aku harus bisa untuk ngikutin apa yang udah dijadwalkan di sini gitu. Untuk adaptasinya sendiri, misalnya dari bangun tidur, kita udah harus sholat tahajud. Sebelumnya aku tuh di waktu SMP ya, aku tuh hampir nggak pernah atau jarang banget ya sholat tahajud. Tapi ketika di pesantren kita diharuskan bangun untuk sholat tahajud dulu, terus juga setelah itu kita tadarusan, terus juga setelah itu kita sholat subuh, sampai kita juga harus belajar ilmu-ilmu yang tidak hanya ilmu di sekolah yang kita ambil. Waktu itu aku ngambil jurusan IPA ya waktu sekolah, tapi setelah sekolah pagi sampai sekolah siang selesai, aku harus lanjut belajar kitab yang udah dijadwalin juga nih sama pesantren. Jadi setiap aku pulang sekolah, makan, dan juga setelah itu kita istirahat sebentar, kita akan langsung lanjut nih belajar kitab sampai malam, sampai setelah Isya. Jadi itu yang sangat-sangat berbeda ya dari kehidupan aku yang sebelumnya. Waktu aku di pesantren, kehidupan antara kehidupan dunia dan akhirat itu ilmunya benar-benar diimbangin banget gitu. Untuk pengalaman yang berkesan sendiri tentu aja ada ya, karena gimana sih kita itu masuk di pesantren dengan orang dari seluruh Indonesia yang semuanya itu berbeda daripada kita. Orang Jawa beda, orang Papua beda, orang NTT beda. Kita tuh berbeda-beda semua di situ, tapi kita disatukan di satu madrasah, di satu pendidikan yang tujuannya tuh sama gitu, untuk dapetin ilmu di dunia dan ilmu akhirat juga. Dan itu yang bikin kita merasa bahwa kita saling memiliki gitu. Walaupun kita beda-beda, tapi kita tuh saling memiliki. Dan pengalaman yang paling berkesan yang lainnya adalah kita bisa saling main ke rumah teman kita yang lain gitu. Jadi waktu misalnya ada teman kita yang rumahnya di Papua, terus juga lebaran kita nggak bisa balik, kita bisa main ke rumah teman-teman kita yang ada di sekitaran pesantren rumahnya, atau lebih deket gitu dari pesantren gitu. Kalau menarik sepertinya ini nggak cuma di pesantren aku mungkin ya, tapi hampir di seluruh pesantren yang ada, sepertinya kita akan terbiasa dengan gosok sandal tuh namanya. Jadi kita tuh sering banget pakai atau ngambil sandal orang lain yang bukan punya kita gitu, tapi kita nggak bilang, tapi ya kita bakal balikin lagi memang gitu. Dan satu hal lagi adalah kalau di pesantren aku nih, kita sering banget pinjem-pinjeman baju. Jadi ketika ada orang yang pakai baju, terus kita ngelihat, baju kamu bagus, abis kamu aku pinjem ya gitu. Dan itu tuh sering banget kayak gitu, sampai ada antrian pinjem bajunya gitu. Dan baju kita pun juga sama-sama dipinjem sama teman kita yang lain gitu. Jadi itu sih yang menurut aku menarik. Dan untuk bersamanya sendiri, kita terbiasa untuk makan satu tampah nih bersepuluh atau beberapa gitu. Jadi kita tuh jarang banget makan yang satu orang tuh sendiri-sendiri. Lebih sering yang saling bersama-sama. Jadi satu gelas pun kita seringnya tuh dipakai untuk bersepuluh gitu. Jadi ya itu menurut aku menarik banget sih. Personally, setelah aku lulus dari pesantren, aku menjadi orang yang sangat bersyukur, apalagi menjalani kehidupan aku yang sekarang ini benar-benar di luar dan ya memang jauh dari orang tua gitu ya. Tapi bedanya adalah yang pertama, ketika di pesantren susah senang kita masih punya teman untuk sama-sama ngerangkul kita.
Walaupun kita lagi di titik tersedih, di titik terendah, tapi kita masih punya teman-teman yang selalu ada di samping kita. Tetapi ketika kita udah lulus, terus aku personally juga udah kuliah jauh di Jakarta di sini, dan aku nemuin lingkungan baru yang sangat jauh berbeda daripada kehidupan aku yang di pesantren sebelumnya gitu. Jadi as we know ya, Jakarta itu kan pergaulannya kalau kita nggak bisa boundaries ke diri sendiri pasti susah gitu kan untuk nolak-nolaknya gitu kan. Jadi aku sangat bersyukur bahwa apapun atau ilmu apapun yang aku dapetin di pesantren itu sangat-sangat membuat aku menjadi yang sekarang. Aku berani untuk nolak kalau itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang aku punya, tidak sesuai dengan apa yang aku pelajari di pesantren gitu. Jadi itu udah menjadi kunci atau satu hal yang sangat penting sih, apalagi untuk pergaulan anak-anak zaman sekarang ya. Jadi punya boundaries diri kita sama orang lain tuh udah jadi sesuatu yang sangat berharga gitu. Itu bisa ngebatasin diri kita mana hal-hal yang memang kita bisa ikutin dan mana yang tidak boleh kita ikutin gitu. Pengalaman lagi yang aku dapatkan ketika aku di pesantren yaitu soal mental. Sejujurnya sebelum aku masuk pesantren, mental aku tuh masih yang aduh gitu ya. Masih yang belum bagus gitu, masih yang lemah banget gitu. Dikit-dikit drop. Tapi ketika aku udah masuk pesantren, dimana udah banyak banget hal yang aku alamin, itu aku ngerasa soft skill aku tuh sangat berkembang. Apalagi di bagian kedisiplinan, sabar, problem solving, gimana caranya kita ngatasin masalah-masalah, terus juga ngatur waktu supaya 24 jam itu kita bisa manage nih apa aja pekerjaan yang bisa kita selesaikan gitu. Jadi kehidupan aku selama kuliah itu aku sangat mendalami banget ilmu-ilmu atau soft skill yang udah aku dapetin selama aku di pesantren. Dan apapun yang aku capai selama aku kuliah pun, aku planningin nih dari awal aku masuk kuliah. Dan itu pun ilmunya aku dapetin dari aku di pesantren. Jadi waktu aku sekolah di pesantren, ustadz aku tuh ngajarin bahwa kehidupan kita itu jangan yang ya udah ngikutin alirnya doang gitu, ngikutin kayak air aja gitu, ngikutin arus gitu. Enggak. Tapi kita harus punya planning nih, kedepannya kita bakalan ngapain aja, apa manfaat yang bisa kita kasih, dampak apa yang kita bisa kasih ke orang lain gitu. Jadi hidup tuh nggak cuma hidup-hidup doang gitu. Jadi disitulah mulai maba aku udah mulai terinspirasi untuk nulis selama kuliah aku nih mau ngerjain apa aja sih gitu kan. Aku bikin planning dari semester 1 sampai semester 6, semester aku kayak gini, semester 2 aku kayak gini, sampai aku semester 6. Dan qadarullah alhamdulillahnya hampir 95% apa yang aku tulis di buku diary aku waktu aku semester 1 itu tercapai. Alhamdulillah. Dan salah satunya adalah tadi mendapatkan beasiswa Jarum ya. Walaupun waktu itu belum spesifik pengen dapat beasiswa apa, tapi memang udah ditulis selama aku kuliah pokoknya aku harus pernah ngerasain dapat beasiswa tuh kayak gimana gitu. Dan waktu aku semester 4 alhamdulillah aku berkesempatan untuk dapetin beasiswa itu, dan tentu saja dengan proses yang tidak mudah gitu. Jadi aku tuh dapat beasiswa, salah satunya adalah yang pertama ingin mewujudkan wishlist aku yang udah aku tulis di buku diary aku waktu aku semester 1. Dan yang kedua, jadi aku tuh dapat beasiswa Jarum itu salah satunya adalah keinginan aku untuk mewujudkan wishlist aku yang udah aku tulis di buku diary waktu aku semester 1. Yang kedua, aku juga ingin meringankan biaya orang tua aku yang menyekolahkan aku atau biayain kuliah aku gitu. Dan untuk proses seleksinya sendiri, aku membutuhkan waktu kurang lebih 3-4 bulan sampai aku benar-benar ngikutin proses seleksi dari awal sampai aku diterima gitu. Untuk struggle-nya sendiri, menurut aku lebih kepada bagaimana cara kita fokus kepada diri sendiri, tetapi mempunyai strategi gimana kompetitor itu bersaing gitu. Jadi kalau aku sendiri, aku strateginya adalah fokus ke kemampuan diri aku, apa yang udah aku capai, apa yang bisa aku jual nih ke Jarum, karena Jarum itu basicnya adalah beasiswa prestasi. Jadi Jarum hanya mengambil anak-anak yang memang berpotensi dan berprestasi untuk bisa mereka ajak gitu, mendapatkan beasiswa itu gitu. Jadi aku fokus ke diri aku sendiri, aku dalemin apa yang menjadi keinginan aku, apa yang menjadi kelebihan aku, tapi aku juga tidak melupakan kekuranganku. Dan untuk kekurangan aku sendiri juga aku sangat memahami dan mencari jalan keluarnya, gimana sih caranya untuk mengurangi atau menanggulangi kekuranganku itu gitu. Dan itu adalah menjadi hal yang penting banget gitu. Ketika kita mau dapat beasiswa, kita tuh harus tahu diri kita tuh siapa gitu. Karena walaupun hal sesimpel itu, nggak semuanya bisa mendeskripsikan diri mereka sendiri, nggak semua orang bisa mengetahui apa kelebihan dan kekurangannya, apa potensi yang bisa dia jual ke orang lain gitu. Jadi struggle-nya adalah bagaimana kita meyakinkan orang-orang Jarum atau
panitia Jarum nih bahwa kita tuh worth it, kita tuh layak untuk mendapatkan beasiswa itu daripada kompetitor kita yang lain gitu. Harapan aku untuk yang pertama untuk sekarang adalah aku pengen nyelesain kuliah dulu. Aku pengen nyelesain kuliah dengan tepat waktu dan dengan pengalaman yang udah mumpuni untuk diri aku sendiri berkarir setelah aku kuliah. Dan seperti yang aku udah katakan tadi, setelah kuliah aku ingin berkarir dulu untuk diriku sendiri. Dan aku sangat berharap sebenarnya bahwa aku bisa berkarir sesuai dengan jurusan kuliahku gitu. Jadi FYI jurusan kuliahku adalah Public Relation. Jadi aku itu pengen banget jadi orang Public Relation atau hal-hal yang menyangkut dengan masyarakat gitu. Karena aku tuh orangnya sangat suka bersosialisasi. Aku sangat suka menebar manfaat sama orang lain gitu. Jadi seperti kata pepatah gitu ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi aku tuh sangat suka banget punya kontribusi positif gitu, atau ada terlihat gitu di masyarakat punya kontribusi yang baik gitu. Jadi untuk sekarang ini aku ingin berkarir dulu, tetapi berkarir yang memang banyak melibatkan masyarakat gitu. Sepertinya untuk menjalani ini semua gitu ya, kalau kita pakai pepatah pesantren, satu aja, la tahzan innallaha ma'ana. Intinya jangan bersedih karena Allah tuh selalu bersama kita. Semua yang kita ingin capai itu pasti banyak banget struggle-nya, banyak banget hal yang akan bikin kita nangis, banyak banget hal yang akan menguras emosi kita, nggak cuma emosi tapi tenaga dan pikiran juga. Tapi ini aku nggak pengen bilang jangan bersedih sama sekali. Sedih itu nggak apa-apa, tapi ingat kita tuh selalu punya Allah gitu, selalu punya Tuhan untuk kembali gitu. Jadi tetap keep going, tetap ngelanjutin apa yang jadi tujuan kalian, karena aku sendiri udah ngerasain gimana untuk mencapai segala sesuatu yang sulit itu pasti ya perjuangannya nggak akan mudah gitu. Dan ada satu kata-kata yang sangat aku sukai yang membuat aku berani untuk selalu mengambil keputusan. If it doesn't challenge you, it won't change you. Kalau itu nggak menantang kamu, itu nggak akan merubah kamu. Jadi kalau kamu pengen hidupmu berubah, kamu harus melakukan sesuatu yang kamu nggak suka, sesuatu yang kamu takutin, sesuatu yang itu sangat menantang buat kamu gitu. Baru kamu akan mendapatkan hasil apa yang kamu inginkan. Jadi untuk perbedaannya sendiri itu terasa sangat signifikan ya. Apalagi kehidupan pesantren sama kehidupan setelah kuliah itu berbedanya jauh banget. Kalau di pesantren kita segalanya ngelakuin bersama-sama, kita puasa sama-sama, terus juga sahur, buka puasa sama-sama, kita dapat sodakoh dari orang lain, makannya juga sama-sama, jadi kita semua tuh setara gitu. Tapi ketika aku udah kuliah, apalagi dengan menjalani hampir semester akhir gitu ya, teman-teman aku juga udah punya kesibukan sendiri, aku tuh semuanya ngehandle sendiri, dari mulai puasa, sahurnya, buka puasanya, ibadahnya, itu dilakuin sendiri atas keinginan sendiri. Jadi perbedaannya adalah di bagian reminder. Ketika kita ngerasa iman kita lagi down, apalagi di bulan puasa seperti ini, kita punya teman yang soleh gitu ya di pesantren, itu bisa jadi penyemangat buat kita, bisa jadi reminder buat kita. Tapi ketika kita udah hidup sendirian, siapa lagi yang bisa ngingetin kita kecuali keinginan diri kita sendiri untuk beribadah gitu ya. Jadi itu sih yang sangat terasa gitu. Kalau kita nggak inget gitu ya, nggak punya keinginan yang besar diri kita sendiri untuk beribadah, apalagi di bulan puasa kayak gini, ya lemah imannya gitu. Tapi ketika kita di pesantren ada reminder dari teman-teman kita, itu bisa jadi penyemangat tersendiri buat kita gitu. Itu perbedaan yang sangat signifikan. Aku punya 2 pesan untuk penonton yang ada di video ini. Pesan yang pertama, kalau misalnya yang nonton video ini adalah adik-adik kelas aku yang ada di bawah aku, yang berkeinginan untuk masuk pesantren, adik-adik masuklah dek. Tapi kalian harus pintar-pintar juga ya milih pesantrennya gitu. Dan aku yakin, aku bisa meyakinkan kalian bahwa ilmu yang kalian dapetin dan kalian pelajarin benar-benar di pesantren, itu akan kalian rasakan ketika kalian udah lulus dari pesantren itu gitu. Walaupun rasanya berat, walaupun rasanya kedengarannya sangat-sangat semua itu harus diatur, aku tuh harus begini, harus begitu. Tapi kalian akan ngerasain itu, ngerasain manfaatnya, ngerasain dampak baiknya itu ketika kalian udah lulus. Dan pesan yang kedua untuk teman-teman yang sedang nonton video ini, teman-teman yang sedang mengalami masa-masa sulit, teman-teman yang sedang ingin mencapai sesuatu yang besar atau mencapai impian-impian yang sudah dari dulu didamba-dambakan, teman-teman just please keep going gitu. Karena
aku pun sama seperti kalian untuk mencapai apapun yang udah aku capai sampai saat ini. Aku udah melewati masa-masa sulit itu, dan walaupun dulu aku merasa bahwa aku nggak mampu, aku nangis setiap hari, aku bersedih, tapi aku selalu ingat aku punya tempat pulang, yaitu Tuhan kita punya Allah gitu kan. Jadi selalu ada jalan untuk hal-hal yang ingin kita capai. Dan aku ingin memberi saran ke teman-teman untuk mencapai hal-hal yang besar itu kita harus memulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang kita bangun setiap hari gitu. Mulai dari bangun pagi sampai kita tidur lagi. Karena apa? Karena kita semua punya waktu yang sama, kita punya 24 jam dalam sehari dan semua orang punya itu, tapi nggak semua orang bisa jadi orang sukses. Karena apa? Karena itu tergantung dengan time management atau manajemen waktu. Kita semua punya 24 jam yang sama, tapi nggak semua orang bisa mencapai apa yang dia inginkan. Karena apa? Karena semuanya tergantung dengan bagaimana dia mengatur waktunya itu gitu. Jadi teman-teman tetap semangat dan